Bentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang filsafatnya ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita menjelaskan asal-usulnya ilmu pengetahuan itu dari mana dan apa saja sih sehingga dia bisa menjadi ilmu pengetahuan ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu sedikit dan demi sedikit bagiannya. Langsung saja bisa dijelaskan oleh Bapak Alvin. Ada Bapak Alvin? Halo Bapak Alvin. Enggak, belum masuk. Masih mental dia. Itu masih mental. Oh, ya udah. Bapak Dion aja ya, Bapak Dion. Halo Bapak Dion. Karena ini. Ya udah, saya saja kalau begitu. Di sini kita masuk ke pengertiannya ilmu dulu ya. Ilmu pengetahuan dan ilmu. Pengertiannya itu adalah suatu informasi yang sudah sama dengan pemahaman serta potensi untuk memutuskan dan selanjutnya terekam pada pikiran setiap orang. Jadi di sini ilmu pengetahuan itu pemahaman kita tentang apa sih yang kita dapat, dan di situ kita bisa memutuskan sesuatu dari ilmu pengetahuan itu. Nah, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima atau pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada sebagai macam pengetahuan seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Nah, ilmu pengetahuan ialah suatu proses pembentukan pengetahuan dan terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Jadi ilmu pengetahuan ini harus logis. Kita tuh harus tahu asal-usulnya. Seperti apa, kita itu ilmu pengetahuan seperti kenapa sih kita keluar tuh pakai sendal gitu loh. Mungkin orang dahulu kalau nggak pakai sendal tuh kakinya pada lecet-lecet gitu loh, dan itu logis gitu loh. Next saja, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Ramdan. Udah ada suara ini, boleh saya, Man? Oh iya, Bapak Dion. Ya, boleh saya Bapak Dion, boleh Bapak Dion. Oke, dasar-dasar pengetahuan. Di sini dasar-dasar pengetahuan itu termasuk penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan ditinjau dari hakikat usahanya. Maka dalam rangka menemukan kebenaran, kita dapat bedakan jenis pengetahuan. Nah, dari penalaran ini kita bisa ambil kesimpulan ya. Maksudnya dari penalaran itu hasilnya kesimpulan dari apa yang kita ambil. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama dari usaha kita sendiri, usaha aktif dari manusia tersebut. Nah, yang kedua itu didapat dari ajaran agama. Itu yang diberikan biasanya sih pada dasar-dasarnya. Itu untuk dasar pengetahuan ya. Dilanjut untuk struktur ilmu pengetahuan. Yang pertama ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, ini struktur dasar metode ilmiah merupakan struktur dasar ilmu pengetahuan. Nah, lanjutnya untuk teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan.
yang menghindarkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan mampu menjelaskan fenomena alamiah. Itu untuk teori. Ada juga hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Maksudnya itu masih praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Itu sih struktur dasar ilmu pengetahuan. Jadi lanjut ke logika. Sebentar. Masih dalam struktur ilmu pengetahuan ya. Logika adalah salah satu cara cabang filsafat sebagai ilmu logika, disebut dengan logika episteme atau dalam bahasa Latin sainsia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Data adalah nilai yang mendeskripsikan dari suatu objek atau kejadian. Nah, untuk pembuktian salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar dia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Paradigma. Selanjutnya di struktur ilmu pengetahuan ya, struktur dasar ilmu pengetahuan itu ada paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Serangkaian paradigma merupakan sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori atau cabang ilmu. Nah, boleh dilanjutkan untuk Bapak Ramadan. Dipersilakan komponen ilmu pengetahuan. Oke, saya lanjutkan untuk komponen ilmu pengetahuan. Di sini pertama ada masalah, kedua ada sikap atau attitude, ketiga ada metode atau method, keempat ada aktivitas atau activity, keempat ada kesimpulan, kelima ada pengaruh atau efek. Lanjut ke tujuan ilmu pengetahuan. Satu, menjelaskan kausalitas, menjelaskan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Kedua, mendeskripsikan, memaparkan tentang apa, siapa, di mana, kapan, berapa, bentuk, suasana, jenis, dan hal-hal detail lainnya. Ketiga, ada metrodiksi, memaparkan suatu yang diorientasikan ke masa lalu didasarkan pada fakta yang ditemukan. Ada memprediksi, memaparkan suatu yang diorientasi ke masa depan. Kelima ada mengontrol, merekayasa peristiwa atau fenomena alam dengan menggunakan data-data atau pertimbangan ilmiah. Lanjut ke ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut para ahli. Menurut Berling, pertama berlaku umum, kedua otonom, ketiga ada dasar pembenaran, empat sistematis, dan kelima objektif. Lanjut menurut Robert Merton, pertama universalis, kedua komunisme, ketiga tanpa pamrih, keempat skeptisisme, dan kelima teorganisir. Lanjut menurut Van Melsen, metodis, sistematis, kedua universal, ketiga objektif, keempat progresif, kelima dapat digunakan, dan keenam tanpa pamrih dan kritis. Menurut Deligny, pertama itu empiris, sistematis, objektif, analisis, dan verifikatif. Oke, boleh dilanjut, Bapak Amri. Ya, di sini ada kritik terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama ada universal, kurang diterima untuk ilmu-ilmu sosial, budaya, dan humaniora karena fenomena sosial budaya di setiap wilayah berbeda. Dua, ada objektif, interobjektif sebagai istilah pengganti objektif.
dalam konteks sosial budaya, yakni kebenaran teori diakui dan diterima berdasarkan paradigma atau sudut pandang yang digunakan. Dapat juga disebut sebagai objektivitas posisional, yakni kebenaran didasarkan atas posisi peneliti dan konteks sosial budaya yang diteliti. Ketiga, tanpa pamrih. Ilmu pengetahuan justru perlu untuk meningkatkan harkat dan martabat. Next. Ini ada komponen ilmu pengetahuan. Ini menurut De Liangji, satu, ilmu-ilmu metafisis, dua, ilmu-ilmu fisis, tiga, ilmu-ilmu biologis, empat, ilmu-ilmu psikologis, lima, ilmu-ilmu sosial, enam, ilmu-ilmu linguistik, 7 ilmu-ilmu interdisipliner. Terus yang ini ada Christian Wolff, yang satu ada ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat. Masih komponen ilmu pengetahuan, ya itu masih menurut Auguste Comte. Yang pertama ada ilmu pasti atau matematika, dua ilmu perbintangan atau astronomi, ketiga ada ilmu alam, fisika, keempat ada ilmu kimia, kelima ada ilmu hayat, keenam dan ilmu sosial, fisika sosial. Ya, terima kasih. Lanjut dengan Ramadi. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami semuanya teman-teman. Langsung saja ya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dibuka suaranya atau ditulis di komentar. Buat teman-teman yang mau nanya, dipersilahkan, mungkin dibatasi dulu ya, Mas Ramadi ya, mungkin 5 pertanyaan dulu. Dua mas. Oh, dua dulu. Dua dulu. Jadi ya. Dua gantian gitu ya. Ya, nyicil mas. Jadi dua. Kalau teman-teman ada yang mau tanya dari presentasinya timnya Mas Ramadi atau kelompok 3, silahkan boleh di chat di aplikasi ya, nanti biar Mas Ramadi dan di grupnya bisa menjawab satu persatu pertanyaan. Silakan. Gue mandi mukanya di situ. Dan screen-nya tetap besar lah. Enggak cuma gitu. Jadi muka Dion. Jadi muka Ramadhan. Muka Mas Dion. Alhamdulillah udah ada suaranya. Ya, boleh teman-teman. Oh, udah ada yang ngechat ya. Oh, saya out dulu. Oh, belum ada yang ngasih pertanyaan ya. Mungkin dulu, Mas. Oh, siap.
Yuk, sudah ada yang bertanya? Belum ada yang bertanya, Pak Regen. Ayo silakan teman-teman semua. Sepertinya presentasi kami cukup jelas ya. Benar, betul, betul. Ada yang lagi ngerekod tadi katanya. Ditunggu aja dulu sebentar. Mas Jul, boleh Mas Jul silakan kalau ada yang mau ditanyain sama kelompok 3, Mbak Irma. Mas Eki, boleh silakan. Iya Mas Egen, ganteng. Oh, Wadaw. Apa ini? Mas mau di sini atau aku tulis di chat aja ya? tulis di Japri aja. Japri. Japri. Ini serius benar. Mbak Irma. Iya, aku tanya di sini nanti Iya. di slide yang dasar-dasar pengetahuan. Itu kan di situ kalimat terakhir, pertama pengetahuan didapat melalui usaha aktif dari manusia itu sendiri, kedua pengetahuan didapat dari diberikan ajaran agama. Kalau untuk pengetahuan yang didapat melalui usaha aktif itu, contohnya misalnya ya, kayak misalnya kita belajar, itu kan aktif kan, maksudnya kita aktif belajar untuk bertanya, untuk mendapat ini. Nah, terus kalau misal kayak pengetahuan ajaran agama itu, apakah kayak contohnya kayak kita ngaji atau apa gitu? Mungkin di situ sih contoh dari pengetahuan yang usaha aktif dari manusia itu sendiri atau yang dari secara agama. Jelas nih. boleh Mbak diketik aja ya di pesan deh ya. Terima kasih. Aku lagi ngulangin bentar. Ada pertanyaan dari Mas Irham Andika ya. Mau nanya dong, ilmu santet atau mistik itu termasuk ilmu apa ya? Maaf tidak bisa voice soalnya headsetnya error. Hehehe. Silakan kelompok 3 dicatat untuk pertanyaan Mas Irham Andika. Oke, Pak Egen, siap. Ya, dan disiapkan mungkin untuk jawabannya ya. Mbak Irma nih, untuk slide 4, pembuktian atau berikan catatan untuk pengetahuan yang didapat melalui usaha aktif dari manusia itu sendiri dan pengetahuan dari yang diberikan ajaran agama. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan dulu. Silakan kelompok 3 didiskusikan untuk jawabannya. Jika memang sudah ketemu untuk jawabannya, silakan dipresentasikan. Untuk teman-teman yang lain boleh disiapkan untuk pertanyaan berikutnya ya setelah jawaban dari kelompok 3.
Silakan kelompok 3, kalau udah ada jawabannya boleh dijawab dulu nih pertanyaan dari Mas Irham atau Mbak Irma dulu. Silakan. Siapa mau menjawab nih? Bentar, Mas Regen lagi didiskusikan, oke? Sebentar. Irma ada loh, Gen. Itu punya Irham Andika. Yang lain, siapkan pertanyaannya ya. Jangan malah bobo. Ini mentang-mentang kagak ada bapak. Jadi pada santuy ya, padaan ya. Pinter. Kerja, Gen. Ini halo Pak. Soalnya ini yang nanya tetap dicatat namanya dan yang bisa menjawab juga tetap catat ya. Yuk teman-teman silahkan yang belum ada pertanyaan. Untuk Mas Irham Andika, Silakan Mas Ramadi. maksudnya saya dia kan mau tanya, baru kita accept. Ilmu santet atau mistik itu termasuk ilmu apa ya? Maksudnya apa ya? Ilmu santet, ilmu mistik? Maksudnya mungkin gini, Mas Ramadi tanya kalau ilmu santet itu dia masuk ilmu pengetahuan atau tidak gitu. Mungkin ya, Mas Ramandika. Kalau untuk dibilang ilmu pengetahuan itu tetap ilmu pengetahuan, tapi yang dimaksud ilmu apa itu ya ilmu santet gitu. Oh, ini termasuk ilmu pengetahuan, berarti ilmu santet dan ilmu mistik. Tadi Ya kan kalau untuk ilmu santet dan mistik ini kayaknya ilmu yang nggak logis ya, nggak logik, bener nggak sih? Kan tadi Mas Ramadi di awal tuh kan dia ngejelasin kalau ilmu pengetahuan itu harus logik, harus masuk akal gitu kan? Ya nggak sih Mas Ramadi? Kalau santet atau mistik, yang menurut pandangan orang sih beda-beda ya. Ada yang memahami dan yakin. Sebagian orang itu kan yang disebut ilmu apa santet itu kan sebenarnya kan ini sebagian orang ya, untuk pengetahuan kita kan bicara tentang filsafat. Secara umum. Nah, kalau secara umum ini ilmu santet itu kan kebanyakan orang memikirnya itu ilmu yang dibuat-buat dengan bantuan alam gaib. Ya nggak? Oke. Cuman sebagian orang yang pernah saya tanyakan, itu tuh dia hanya mengkelabuhi apa yang kita lihat gitu loh, ilmu mistik itu. Bukannya silakan Mas. Nah, di sini saya kurang mengerti juga kalau misalnya ilmu mistik ya. Bisa diambil keputusan jika itu emang kesimpulan jika kita meyakini itu emang dari bantuan gaib, ya sudah, memang kalau untuk orang yang meyakini itu ya logis-logis aja gitu loh.
Sedangkan kalau orang yang tidak meyakini ya tidak logis. Berarti bisa dikatakan ini bisa masuk ke ilmu pengetahuan ataupun bukan ilmu pengetahuan ya? Karena kan ada orang yang berasumsi ini bohong, nggak logis, tapi ada yang meyakini ini logis, masuk akal. Dilanjut ya, Mas Regen nih, saya bantu jawab untuk Ramadi tadi ya. Termasuk ilmu pengetahuan universal gitu. Jadi universal itu maksudnya ya tergantung kepercayaannya masing-masing yang tadi dibilang sama Mas Ramadi. Kalau mereka percaya, maksudnya kalau dari salah satu kaum atau kelompok dia percaya, termasuk ilmu pengetahuan karena kan dia mempercayai hal tersebut gitu. Tapi untuk orang pun yang bilang ini nggak masuk akal, nah ini yang dinamakan universal gitu. Itu sih jawaban yang sementara kita tahu, kemungkinan kurang lebihnya ya mohon maaf yang kita tahu hanya sebatas itu. Sorry Mas Dion dan Mas Rahmat, kalau ilmu pengetahuan itu bukannya dia memang yang sudah terbukti kebenarannya ya? Santet, tapi ada begini nggak sih biasanya? Ya, setahu saya yang dilakukan dan sudah diketahui kebenarannya dan sudah dilakukan riset tentang kebenarannya. Tapi Baru bisa dinamakan pengetahuan, ya nggak sih? Nggak sih? benar. Tapi kan itu kita nggak bisa membohongi diri sendiri. Semua orang mengetahui santet itu kan, gitu loh. Nah di situ kita mengetahui santet. Nah di situ kita bisa tahu, ini berarti ilmu pengetahuan dong. Kita mengetahui Memang santet itu. sudah ada yang pernah meriset gitu. Soalnya kan ini kan menyangkut budaya gitu. Begitu loh. Sudah dikaji dan sudah dilakukan bahwa ilmu santet ini sudah masuk ilmu pengetahuan dan semua orang wajib mempercayai. Mungkin cuma ilmu aja nggak sampai pengetahuan gitu loh. Ilmu kali ya, nggak sampai pengetahuan kali. Kalau kita konteks ilmu pengetahuan tuh kayaknya yang udah baku gitu, yang sudah disurvei dan sudah diteliti dan sudah pasti kebenarannya. Gitu sih mungkin ya. Kalau salah mau dikoreksi kita discuss aja, discuss. Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi begitu. Saya juga Biang kurang kerok, siapa sih ini biang kerok? jadi masuk ke gaib ini. Nggak termasuk struktur dasar ilmu pengetahuan dong kalau ilmu mistis kayak gitu. Nah, Kan nggak masuk logika juga. Tapi kejadian nggak masuk logika. Alvin nih yang sering Tapi kan ada buktinya. Nah itu. Ilmu santet pengetahuan coy. Iya kan, Santet tuh pengetahuan doang, nggak ada ilmunya sebenarnya. Nggak Ada ilmunya. Tuh, berbalik pengetahuan ya. terbalik tuh sama Mas Jul. Tadi ilmu doang kata Mas Jul. Kalau ilmu tuh yang udah pengetahuan, yang udah diteliti, udah ada metodenya, baru itu jadi ilmu. Mungkin ini hanya pengetahuan kali ya Mas Fajar, lebih tepatnya ya, bukan ilmu pengetahuan ya. Betul, menurut gua sih gitu nih, pengetahuan Iya. doang. Masuk akal sih. That's right. Oke, Mas Dian sama Andika. Kurang jelas. Ini orangnya mana ya nanya ya? Orangnya kabur lagi. Itu orangnya buzzer yang bikin ricu kemarin itu. Gimana Mas Dian sama Andika jawabannya? Apakah kurang Lempar tepat? batu terus hilang. Apa? Silakan Mas Ilham. Bisa Bisa. aja Bang Jul. Katanya. Gimana jawabannya? Sudah clear atau belum Mas Ilham Andika? Kalau sudah clear, biar nanti kelompok 3 lanjut ke menjawab pertanyaan dari Mbak Irma. Terima kasih sudah terjawab. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Mbak Irma, Mas Dion, Mas Ramadi, silakan dijawab. Lanjut, Mas Dion. Oke, silakan pertanyaan kedua dari Mbak Irma. Ini sudah ada yang nanya lagi ya. Pak Awe. Oh ini Pak Wilson ini sudah masuk ke. Dosennya ya bang? Iya. Oh ini Pak Wilson. Sebenarnya pertanyaan ini lebih menggali pada materi filsafat mistik dan santet. Sudah jelas semua orang mengatakan itu ilmu sesat. Hanya masih banyak yang menggunakan
menggunakannya. Saya rasa cukup untuk pertanyaannya ini, santet dan mistik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Mbak Irma, silahkan dijawab untuk kelompok 3. Ya. Cek, masuk kah suara? Masuk. Di sini kan pertanyaannya itu pembuktian atau berikan contoh untuk pengetahuan yang didapat manusia, usaha aktif dan bedanya tuh contohnya apa gitu. Ya, Untuk contohnya itu kalau ilmu agama kan itu suatu keyakinan yang walaupun itu kita berpikirnya ini nggak mungkin loh, ternyata mungkin gitu loh. Kayak mohon maaf nih, kita kan bicara dengan agama kan bicara dengan misalnya saya ini nih orang Islam, pernah dengar kisah ini aja dah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu kan kalau misalnya kita berbicara ilmu yang didapat manusia itu sendiri, tidak mungkin kan dia sampai tembus ke beberapa langit itu. Tapi di situ dijelaskan bahwa dengan buruk itu bisa menembus langit. Teman-teman bisa dibantu. Ceritain Mat, kisah-kisah Nabi, Mat. Bapak Amri sepertinya lebih hafal untuk kisah-kisah Nabi. Silakan kelompok 3 dibantu untuk temennya menjawab. Ya kan maksudnya kalau contohnya yang tadi si Ramadi bilang kan tuh ada tercantum di Al-Quran juga ya. Itu bukan sebagai pembuktian juga namanya. Ya, Ramadi, kembali ke Ramadi. Silakan kelompok 3. Tampaknya jawabannya masih bingung ini. Mungkin contohnya kalau yang dari agama tuh ini pembagian ahli waris gitu, itu bisa tuh buat baginya berapa, terus aturan-aturan kayak ini kita itu sholat aja kan sebenarnya kan itu menyehatkan ya gitu kan. Gerakan-gerakan sholat itu kan juga menyehatkan di antara, kalau ruku duduk di antara dua sujud, kalau sujud aja kan juga ada efek medisnya lah itu ibaratnya. Mungkin dari situ pun bisa digali lebih dalam kalau misalnya itu. Mungkin memang kalau di yang turun dari agama itu kan sebenarnya kayak gambaran umum aja. Nah, makanya dibutuhkan riset dan suatu metode lagi buat ngedalemin ilmu yang ada di yang turun dari agama gitu loh. Itu sih kalau dari gua, tapi bisa ditambahin deh. Thank you Mas Jul. Terima kasih Bang Zul. Ya, terima kasih Bang Jul. Buset, menyelamatkan. Tenggelam diselamatkan. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi.
Gimana Mbak Irma untuk jawaban dari kelompok 3 dan dari Mas Jul, apakah sudah membantu atau masih ada yang mengganjal? Bantu sih Mas. Sudah Ya sedikit. ada sedikit sih, cuma ya nanti digali lagi sih dari penjelasannya tadi sama Mas Jul ya. Mungkin kalau misal dibilang kayak dari yang ilmu pengetahuan gitu kan, kayak pembagian ahli waris, mungkin memang benar ya Mas Jul, kayak gitu kan kita dapat ilmu juga dari agama. Terus mungkin kalau Irma boleh kayak nambahin, kalau misalnya kayak yang dia apa sih, kayak setiap kali kita dapat penghasilan setiap bulannya gitu kan ada haknya orang yang selain kita itu sebesar 2,5%. Itu termasuk di ilmu pengetahuan yang dari ilmu agama juga kan ya Mas ya? Kalau yang ada di ajaran agama saya sih begitu. Kalau agama lain saya nggak begitu tahu sih. Iya, maksud Irma berarti itu bisa jadi salah satu contoh, maksudnya di samping saya yang tadi Mas sebutin kayak pembagian ahli waris, gerakan-gerakan sholat gitu kan, berarti dengan melakukan seperti itu kita udah dapat kayak ilmu pengetahuan yang memang harus bisa dipelajarin gitu kan. Kalau misal memang setiap agama itu keyakinan masing-masing dan di setiap agama pasti kan punya kayak aturan dan ilmunya masing-masing, kayak gitu sih yang Irma tangkap juga sih. Cukup. Nanti Irma gali lagi. Sudah cukup dimengerti ya Mbak Irma ya untuk jawaban dan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Jul, terima kasih kelompok 3 tadi sudah jawab pertanyaan dari Mbak Irma. Ayo selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya mengenai ilmu pengetahuan, silahkan buat teman-teman yang lain. Mas Muhammad Yonel, silahkan Mas. Silakan Mas Yonel, boleh pakai suara aja kalau tidak ada kendala dari segi mikrofonnya. Kalau ada kendala dari segi mikrofonnya silakan diketik aja, nggak apa-apa. Ya, saya mau bertanya tentang itu. Kan ini membahas tentang ilmu pengetahuan ya. Apakah perbedaan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat? Yang X7A. Mas Yonel, apakah perbedaan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat? Ya, apa perbedaan? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kita buat 2 pertanyaan lagi ya, biar nanti bisa dijawab secara bergantian oleh kelompok 3. Oke, silakan 1 pertanyaan lagi. Kelompok 3 silakan dicari pertanyaannya. Dicari jawabannya. Untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Yonel, apakah perbedaan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat? Ini 1 pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain. Mbak Arini Liebe, apa yang dimaksud dengan anomali pada paradigma Thomas Kuhn? Mohon jelaskan. Oke, kelompok 3 silahkan. Sudah ada 2 pertanyaan lagi. Silahkan dijawab dari pertama pertanyaan Mas Muhammad yang terlebih dahulu. Silahkan kelompok 3. Mau jawab apa nih? Pertanyaan Mas Muhammad Yonel.
Yang perbedaan ini ya. Perbedaan nih. Perbedaannya. Ya, apakah perbedaan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat? Mas Muhammad ini pertanyaannya. Silakan yang mau jawab. Gua aja deh, Gen. Gua deh, Gen. Oke, Mas Amri Ilya, silakan. Ini perbedaan antara filsafat dan pengetahuan. Perbedaan filsafat berusaha mencoba merumuskan pertanyaan atas jawaban. Mencari prinsip-prinsip umum, tidak membatasi segi perbeda pandangan, bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan. Sedangkan pengetahuan adalah penguasaan lingkungan hidup manusia. Terus yang kedua, filsafat hanya bertugas mengintegrasikan ilmu-ilmu, sedangkan pengetahuan dapat mengkajinya sampai pada kebenaran melalui kesimpulan logis dari pengamatan empiris. Ya, gitu doang, Git. Ya, apa kurang jelas apa ya? Ya, gimana Pak Yonel? Ya, coba diulang lagi deh. Yang perbedaan dari apa itu yang pengetahuan ilmiah, apa pengetahuan filsafat, apa gitu. Coba lebih jelas lagi. Perbedaan yang pertama nih, filsafat berusaha mencoba merumuskan pertanyaan atas jawaban, sedangkan pengetahuan adalah penguasaan lingkungan hidup manusia. Yang kedua juga perbedaannya ada, filsafat hanya bertugas mengintegrasikan ilmu-ilmu, sedangkan pengetahuan dapat mengkajinya sampai pada kebenaran melalui kesimpulan logis dari pengamatan empiris. Mengintegrasi. Bagaimana Mas Yonel? Sudah bisa dipahami? Ya, cukup deh. Jika belum, silakan ditanyakan lagi, nggak apa-apa, dikembangin lagi sama Mas Amri. Atau Mas Ramadi Rama, Mas Dion mau bantu jawab juga boleh, silakan. Mas Ramadi. Ada yang mau menambahkan? Mungkin selain dari kelompok 3, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Mas Yonel, gimana untuk jawabannya? Ya, cukup. Sudah cukup bisa dipahami ya. Oke, ini ada bantuan jawaban dari Pak Wilson untuk pertanyaan Mbak Irma tadi. Halo Mbak Irma. Oke Mas Agen. Nih di chatting ada nih dari Pak Wilson. Saya tambahkan untuk pertanyaan dari Irma, pengetahuan yang kita cari sendiri, contohnya matematika, bahasa, antropologi, fisika, dan lain-lain yang berasal dari agama itu adalah wahyu. Mengenai sholat, ibadah, zakat, kitab suci itu beberapa contohnya. Itu bantuan dari Pak Wilson. Makasih Oke. Pak. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Arini. Apa yang dimaksud dengan anomali pada paradigma Thomas Kuhn? Mohon jelaskan. Silakan kelompok 3. Ya, saya coba menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Rini ya. Iya. Di sini anomali adalah penyimpangan atau keanehan yang terjadi, atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Anomali sering disebut juga sebagai suatu kejadian. Mungkin di sini
ya semacam penyimpangan atau keanehan kejadian itu mungkin seperti kayak misalnya kayak biasanya kita lagi musim hujan nih. Biasanya kan musim hujan biasa aja hujannya. Nah, terus ada hujan angin nih. Itu kan termasuk kayak keanehan atau penyimpangan yang biasanya terjadi. Itu saja dari saya. Gimana Mbak Arini? Padahal jawaban dari Mas Muhammad Rahmatan bagaimana? Sudah bisa dipahami atau masih ada yang kurang jelas? Kalau juga kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Mungkin kelompok 3 jika ingin menambahkan silakan. Ramadan lagi disabung ayam atau gimana sih, Dan? Kenapa emang? Lagi ngadu ayam. Enggak lah. Emang ada ayam di sini, Gen. Mohon maaf, sorry. kirain lagi di tempat adu ayam. Oke, kata Mbak Arini sudah cukup. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya, ini kelima dari Mas Anggi Vidi. Mbak Arini, terima kasih banyak. Oke, apakah dengan semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang akan membuat dia lebih bijaksana? Bagaimana korelasi ilmu pengetahuan dengan tingkat kebijaksanaan seseorang? Silakan kelompok 3 didiskusikan. Ya, mungkin Dion atau Ramadi yang ingin menjawab. Ramadi. Silakan. Patiar. Itu RDBC punya siapa, Pak? RDBC. Dari Mas Anggi ya. Saya mau coba jawab nih. Silakan, Mas. Jadi apakah dengan semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang akan membuat dia lebih bijaksana? Jadi ini bicara tentang kebijaksanaan ya, benar kan ya? Jadi kebijaksanaan itu kan merupakan suatu sikap. Sikap tepat menyikapi setiap keadaan. Nah, berarti kalau dia memiliki ilmu, misalnya ilmunya itu semakin tinggi tadi dibilang ya dari pertanyaannya, nah berarti dia semakin bisa dong untuk menyikapi suatu keadaan gitu. Jadi intinya kalau yang pertanyaan pertamanya membuat dia lebih bijaksana, ya tentunya sih. Terus bagaimana korelasi ilmu pengetahuan dengan tingkat kebijaksanaan seseorang? Nah, boleh dibantu nih Rahmadi atau mungkin Ramadan, Amri. Mungkin kan ada orang yang ilmunya makin tinggi, dia makin songong gitu. Ada yang ilmunya makin tinggi, dia makin bijaksana. Betul, Mas Regen. Ilmunya tinggi itu, tapi bijaksana kan belum tentu juga. Ada yang makin tinggi, makin arogan, makin semena-mena, makin sok pinter lah. Jika ingin tambahkan silakan kelompok 3 jawaban dari Mas Dion. Silakan. Berarti tinggal korelasinya nih ya antara ilmu pengetahuan dengan tingkat kebijaksanaan seseorang ya. Belum dijawab ya Mas Dion ya. Iya, untuk korelasinya itu bentar masih diskusinya untuk korelasinya ya. Lagi googling ya. Iya sih benar. Apa ini tahu aja ah.
Coba saya bantu jawab nih. Boleh, silakan Mas Ramadan. Untuk toleransi ilmu pengetahuan dengan tingkat kebijaksanaan seseorang. Mungkin dilihat dari akhlak seseorang itu sendiri ya. Akhlak itu berarti kita ambil dari ilmu yang dari agama. Jadi kalau misalnya akhlak seseorang itu bagus, akhlaknya baik, otomatis dengan seseorang itu memiliki ilmu yang tinggi, tapi dia juga tetap memiliki kebijaksanaan yang bagus juga karena tadi akhlaknya itu dia akhlaknya bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Berarti akhlak ini juga penting juga Mas ya untuk menentukan seseorang itu bijaksana atau tidaknya Mas Ramadan pasti, itu ya. Pasti Pak Egen, karena tanpa ajaran agama, ilmu pengetahuan pun juga bisa menjadi bumerang buat orang itu sendiri. Bisa menyimpang ya kalau tidak ada agama. Oke, Mas Anggi Vidi, bagaimana untuk jawabannya? Apakah masih ada yang kurang dari jawaban rekannya? Mungkin teman-teman yang lain, kalau ada yang tahu jawabannya, boleh kita diskus di sini. Mas Anggi Vidi, gimana jawaban dari kelompok 3? Kurang memuaskankah? Atau sudah cukup bisa dipahami? Anggi Vidi cewek kan? Oh, Mbak ya, Mbak Anggi ya. Mbak. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, kelompok 3, tolong ditarik kesimpulannya dong dari pertanyaan-pertanyaan teman-temannya tadi. Tolong disimpulkan. Silakan, mungkin Mas Dion atau Mas Muhammad Ramadan boleh menyimpulkan dari hasil pertanyaan tadi dari teman-teman semua dan jawabannya silakan dirangkum dan disimpulkan. Oke, saya coba rangkum ya. Ya, silakan Mas. Pertanyaan pertama dari Irham Andika ya, yaitu ilmu santet atau ilmu mistik termasuk ilmu apa, yaitu ilmu sesat, tadi udah jelas ya. Ya. Singkat untuk Mbak Irma, jawabannya ya contoh-contoh atau pembuktian dari ilmu dari usaha sendiri dengan pengetahuan dari yang diajarkan agama. Nah, ini yang diambil kesimpulan sih yang lebih baik dari Pak dosen ya, yaitu contohnya untuk yang usaha sendiri ya ilmu matematika gitu, ilmu fisika, bahasa. Nah, yang dari agama itu adalah wahyu, yaitu sholat, ibadah, zakat, kitab suci, yaitu contohnya ya, tadi dari Bapak dosen. Lalu pertanyaan dari siapa lagi tadi, Bang? Selanjutnya Pak Yonel ya? Ya. Pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat. Tadi apa ya? Lupa lagi. Pengetahuan ilmiah. Riri, tadi apa, Ri? Amri? Lupa, Ri. Ya, Amri? pokoknya nanti di share linknya aja ada tuh. Oh iya. Nah, untuk manggil apaan lu? lanjutin Ri, boleh Ri? Lupa Iya. Ri, Ramadi, tolong dilanjutkan Ramadi. Langsung aja Yon, penutupan Yon. Oh, Belum, ditarik kesimpulan dulu. tadi kesimpulan Masih dulu. tahan. Oh gitu. Oh Masih gitu tahan. Gen. Iya, Aduh, silakan. Gen. Coba Dion disimpulkan lagi, tanggung. Ditarik kesimpulan, terus ditutup. Ayo, silakan, cepet. Ya udah lanjut ya. Anomali paradigma yang dimaksud anomali tadi yang tidak normal, berarti kan suatu kejadian yang tidak normal gitu. Nah, lanjut lagi pertanyaan dari Mbak Anggi Vidi. Semakin tingginya ilmu pengetahuan dari tentang kebijaksanaan, yaitu ya sikap. Bijaksana itu adalah sikap. Nah, korelasi ilmu pengetahuan itu tergantung akhlak dari manusia itu sendiri. Itu sih dari kesimpulan kelompok 3, pertanyaan dan jawabannya.
maupun diskusinya. Cukup dari kelompok 3 sekian. Oke. Ya, boleh ditutup ya. Ya, boleh, silakan Mas Dio. Rekan-rekan, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf nih jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 untuk presentasinya. Salam. Terima kasih ya semua ya. Live ya. Yuk.